Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ustazah yang kami hormati. Perkenalkan, nama aku Suci dan aku Nikma. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Satrun ingin menampilkan tugas podcast dengan tema Perjuangan Remaja di Masa Digital. Tujuan ini adalah untuk belajar memahami bagaimana remaja bisa menjadi pejuang di era digital, bukan cuma sebagai pengguna teknologi, tapi juga sebagai pengguna perubahan positif. Selain itu, lewat tugas ini kami juga belajar cara menggunakan teknologi secara kreatif, bijak, dan produktif, serta mengaitkan dengan kehidupan nyata di sekitar kita. Kami berharap melalui pembahasan ini kita semua bisa menambah wawasan dan juga lebih peduli terhadap permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Oke, sebelum nilai kita dikurangin karena kelamaan intro nih Nikma, mendingan kita langsung mulai aja nggak sih? Langsung aja, check it out! Yo, halo semuanya, selamat datang di Suara Generasi, tempat podcast yang bikin kamu mikir tapi tetap bisa ketawa. Wih, keren banget. Halo semuanya, aku Gaida. Di sini bareng Salsa yang baru sadar kalau kota itu bukan segalanya. Tapi kalau nggak ada kuota, podcast ini nggak bisa dengar. Oke deh, kamu menang hari ini. Oke semuanya, jadi hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang deket banget nih sama kita, yaitu perjuangan remaja di masa digital. Yap, karena perjuangan pelajar di masa sekarang ini bukan cuma lawan penjajah, tapi juga lawan notifikasi, overthinking, dan juga scrolling yang nggak kelar-kelar. Iya, bener banget. Dan biar kita nggak cuma ngoceh berdua doang nih, kita udah kedatangan 2 tamu kece yang siap berbagi cerita dan tips and trick biar kita bisa jadi pejuang digital yang sejati. Yang pertama ada Jasmine, pelajar SMP yang kontennya sering nongol di FYP, tapi bukan karena drama, melainkan karena dia sering banget sharing tentang edukasi. Hai Jasmine. Hai semuanya, wah FYP sih nggak tiap hari ya, tapi semangatnya tetap FYP, full of young power. Wah, kece banget ya. Oke, dan satu lagi nih, ada Kakak Vidya, kakak agit kita yang keren dan aktif banget ngajarin bekelnya tuh tentang keamanan digital. Tapi beda lagi kalau di pondok. Mungkin di pondok dia ngajarnya tentang keamanan, tentang memakai kaos kaki, ciput, legging, gitu gak sih? Oke, halo Vidya. Halo Salsa Delinda dan semua pendengar, aku di sini bukan ngajarin cara pakai kaos kaki ya, tapi ngajarin biar nggak kena pelanggaran. Oke, kita akan mulai ke segmen pertama, remaja dan dunia digital. Oke, kita mulai serius dikit nih. Jasmine, kamu kan sering nih bikin konten edukasi. Menurut kamu, gimana sih hubungan remaja dengan dunia digital sekarang? Menurut aku sih, sekarang tuh kayak tangan kanan dan HP, nggak bisa dipisahin. Bener banget. Tapi kalau teknologi itu tahu cara digunainnya kayak mana, itu dapat berguna banget. Bisa iya. bikin karya, Bener. bahkan bisa bikin cuan. Tapi kalau nggak hati-hati juga bisa ke bawah arus sih. Bener banget Jasmine, banyak yang scroll sampai lupa waktu. Tahu-tahu udah jam 2 pagi. Terus nih, tugas sekolah belum kelar. Bener nggak? Bener banget Parah sih. banget sih itu. Dan yang lebih bahaya tuh kalau udah banding hidup sama hidup orang lain di media sosial. Padahal yang dipost kan belum tentu real life kan? Bener banget. Apalagi itu kan yang kelihatan cuma highlightnya doang. Belum nggak kelihatan juga behind the scene-nya. Iya. Jadi kita penting banget buat tetap waras dan sadar digital. Nah, sekarang kita bahas inti dari semuanya nih. Pejuang digital itu siapa sih? Apakah dia yang mempunyai wifi unlimited dan laptop gaming? Enggak dong, enggak. Oh, bukan ya? Itu Sal, pejuang digital itu yang pakai dunia online buat hal-hal yang positif, bikin konten yang bermanfaat, bantu sesama atau sekedar nyebarin hal-hal yang positif juga bisa kok. Betul banget, bahkan hal kecil nih kayak misalnya kita bantuin teman yang kena cyberbullying tuh udah masuk pejuang digital loh. Setuju. Jadi intinya bukan seberapa sering kita online, tapi seberapa besar dampak positif yang sering kita kasih. Bener banget. Nah, ini adalah bagian yang paling penting, tips and trick. Karena percuma kita punya banyak followers, tapi kita nggak punya arah hidup, ya nggak? Iya. Kita mulai dari tips yang akan diberikan oleh Jasmine. Bikin konten yang kece tanpa drama. Gimana tuh? Oke guys, kalau dari aku ya, pertama jadilah diri sendiri, jangan maksa jadi orang lain demi viewers, oke? Kedua, gunakan formula 3K, kece, kreatif, dan konsisten. Third, yang ketiga ya, ini scroll boleh tapi belajar juga. Ambil inspirasi dari konten yang bagus, jangan bikin challenge yang nggak jelas. Ini yang terakhir yang paling penting, ingat FYP itu nggak sebanding sama IPK dan kesehatan mental. Bener banget. Ini kayaknya harus ditulis nih di banner sekolah. Nah, yang kedua ada tips dari Vidya.
tentang cara aman dan cerdas berinternet. Nah, kalau dari aku yang pertama itu please banget jangan buat password tuh 1, 2, 3, 4 atau sayang dia. Oh my god. Terus yang kedua nih, kita harus banget double check sebelum share karena kalau beritanya tuh wow banget tuh besar kemungkinan sih hoax nggak sih guys? Iya, bener banget itu. Terus Sering banget. Nah, yang ketiga nih, atur waktu online. Punya jadwal detox online itu penting biar nggak kecanduan. Terus yang terakhir, follow akun positif nih kayak akun Jasmine karena apa yang kamu lihat itu bisa mempengaruhi cara pikir kamu. Wah, tipsnya berguna banget ya teman-teman. Jadi password yang sayang dia tuh kayaknya emang udah biasa banget ya. Jadi udah banyak banget dipakai sama pengguna setia ya. Iya, bener banget. Padahal yang disayang aja belum tentu sayang balik. Kasian banget. Oke, kita udah sampai di penghujung acara. Udah masuk ke penutup dong. Tapi boleh nih, masing-masing dari kalian kasih dong satu kalimat motivasi buat pejuang digital di luar sana. Oke, kalau aku, kalau kamu belum bisa nih ubah dunia, ubah dulu nih timeline kamu jadi lebih positif. Baru kalau video apa nih? Dan ingat ya guys, di dunia digital, klik kamu tuh bisa berdampak. Jadi kita harus klik tuh yang baik-baik aja. Mantap. Jadi intinya jadilah pejuang digital yang keren, bijak dan punya prinsip. Bukan cuma jadi pejuang sinyal di pojokan rumah. Bener banget. Oke, terima kasih ya buat Kak Vidya dan Kak Jasmine karena udah main ke podcast kita hari ini. Makasih udah main podcast kita. Nah, buat pendengar Suara Generasi, jangan lupa kalian share episode podcast kita kali ini biar makin banyak remaja yang sadar akan digital dan gak salah arah di dunia maya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap online tapi jangan over scroll. Bye. Dadah.